Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Ardia Pramesti, NIM 19018054. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan mengenai menemukan dan mengembangkan ide berwirausaha, mengenali peluang dan memilih jenis usaha, dan terakhir yaitu bisnis modal. Pada slide pertama ditampilkan pengertian tentang ide, berpikir kreatif, dan inovasi. Ide usaha merupakan segala konsep, pikiran, dan pengetahuan sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan suatu usaha. Selanjutnya yaitu berpikir kreatif, merupakan keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Yang terakhir yaitu inovasi, merupakan aktualisasi dari berpikir kreatif. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan mengenai skema inovasi, ide, dan daya berpikir kreatif, merasakan, melihat, dan mendengar. Selanjutnya, pengelompokan ide berwirausaha. Pengelompokan ide berwirausaha dibagi atas 3 tipe. Yang pertama yaitu tipe A, new market, yaitu ide menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah lain sudah ada. Selanjutnya yaitu tipe B, new technology, yaitu ide menerapkan teknologi-teknologi baru untuk suatu proses produksi. Dan yang terakhir, tipe C, new benefit, merupakan ide untuk menemukan cara baru atau disempurnakan untuk suatu fungsi atau produk lama. Di sini tersedia skema mengenai tipe ide mulai usaha dibagi atas tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A ditentukan oleh new market, tipe B new technology, dan tipe C idea, new benefit. Tipe ide memulai usaha. Tipe A, idea banyak bisnis merupakan duplikasi dengan penerapan pada pasar yang berbeda. Contohnya, rumah makan, konter HP, transportasi. Selanjutnya, pada slide ini, tipe B, yaitu menerapkan teknologi atau proses baru, barang, dan jasa baru. Dapat dilihat contohnya pada gambar slide tersebut. Minuman dan makanan ringan. Selanjutnya, tipe C merupakan cara baru untuk fungsi atau produk lama, peningkatan nilai tambah. Contohnya dapat kita lihat pada gambar slide tersebut. Selanjutnya yaitu sumber ide. Pada tahun 1991, Longenecker mengatakan pengalaman pribadi, hobi, temuan kebetulan atau accidental discovery, dan penelitian. Berdasarkan sumber ide Douglas, diketahui bahwa buku-buku telepon, koran, majalah, jurnal, dan lain-lain, perpustakaan, bank, atau distributor, dan terakhir peraturan-peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu sumber ide dari Sudarsono. Dibagi atas 3, yaitu yang pertama informasi dari orang lain, membaca, melihat, mendengar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan, pendidikan, pelatihan, dan yang terakhir adanya tuntutan, permintaan ketuhanan. Slide berikutnya yaitu contoh pengusaha memperoleh ide. Di sini saya sediakan 3 contoh pengusaha yang memperoleh ide-ide baru. Contohnya yaitu Wiwit Marius Widayanto dan Maria Goreti Murniati, Lorena Transport dan Tour, Bakso Malang Sutomo. Selanjutnya yaitu cara kreatif melihat ide. Merupakan cara untuk memunculkan, pematangan, dan menyempurnakan, dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang lebih spesifik kepada pembisnis. Dan selanjutnya contoh pertanyaan mempertajam ide dibagi atas 6. Di sini saya menyediakan 6 pertanyaan yaitu bagaimana pelayanan agar lebih cepat, bagaimana membuat ongkos produksi menjadi lebih hemat,
bagaimana cara membuatnya agar berkurang efek sampingnya, bagaimana agar lebih mudah untuk dikemas, disimpan, dan diangkut, bagaimana cara memperbaiki desainnya, dan terakhir bagaimana merubah penampilannya. Selanjutnya itu teknik mendapatkan ide. Teknik mendapatkan ide dibagi atas beberapa komponen. Yang pertama itu tukar pikiran, berandai-andai, kawin silang, dan yang terakhir meditasi. Dapat Anda lihat pada slide tersebut. Pada slide ini ditampilkan skema mengenai bagaimana cara PT Kelapa Coconut menyampaikan barangnya kepada konsumen. Selanjutnya, tips berpikir kreatif menurut Douglas 1996 yaitu memelihara daya pikir agar selalu aktif dan siaga, gunakan sumber lainnya, menjaga dekat dengan cita-cita, berpikir terbuka, menghadapi kenyataan, jangan putus asa, sharing masalah, dan terakhir bekerja dengan menggunakan metode. Selanjutnya, inovasi. Inovasi merupakan tindakan menciptakan sumber daya baru atau meningkatkan potensi sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini penting untuk menangkap peluang dan mengembangkan usaha. Selanjutnya yaitu teknik dan cara berinovasi. Teknik dan cara berinovasi yaitu meningkatkan atau memperbaiki yang sudah ada dengan memodifikasi menjadi sesuatu yang bernilai, dengan menciptakan hal-hal baru dan berbeda, dengan merubah suatu bahan menjadi sumber daya, dengan menggabungkan sumber daya itu menjadi suatu konfigurasi baru lebih produktif. Slide selanjutnya yaitu pendorong inovasi. Pendorong inovasi dibagi atas dua bagian yaitu faktor personal dan faktor lingkungan. Faktor personal merupakan keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung risiko, pendidikan, dan pengalaman. Sedangkan faktor lingkungan dengan adanya peluang. Selanjutnya yaitu topik kedua, mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Bagian A yaitu mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Di sini kita tidak perlu harus membuat usaha yang terlalu muluk-muluk, cukup sederhana saja tetapi prospeknya bagus. Caranya adalah dengan mengevaluasi lingkungan yang ada di sekeliling kita. Salah satu alat untuk mengukur semua hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh usahawan sebagai penilaian awal dan pemberian informasi penting, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan terakhir ancaman. Selanjutnya B yaitu mengenali kebutuhan pasar. Mengenali kebutuhan pasar merupakan usaha berkembang karena ada permintaan dan berlalu bisnis muluk-muluk muncul karena ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Seperti membidik pasar kaum muda atau ABG, misalnya kosmetik, telepon genggam dengan fitur-fitur yang menarik, dan pulsa yang murah, factory outlet, dan membidik pasar di mana konsumen yang sibuk dan sangat menghemat waktu jika hanya sekedar berbelanja dengan membuat situs perdagangan secara online atau layanan antar barang. Yang C yaitu mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Ide dari peluang ini adalah bukan yang pertama tetapi menjadi yang terbaik. Dulu ada pisang pontia, saat ini sudah ada produk turunannya seperti peman atau produk melengkapi dari produk yang berlebih. Dahulu ada seperti jasa catering dan antar jemput. Selanjutnya, memadukan bisnis yang ada. Memadukan bisnis yang ada, usaha ini merupakan usaha yang terintegrasi seperti usaha kos yang dipadukan dengan usaha penatu dan catering. Usaha penasaran terpadu yang meliputi media cetak, televisi, dan radio, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenali kecenderungan atau tren yang terjadi. Pada bagian ini, produk-produk seperti kamera digital, telepon genggam, komputer, serta produk-produk fashion dan tata rias model rambut funky, di mana produk-produk tersebut berkembang sangat pesat di pasaran, baik karena didorong oleh perkembangan kemampuan teknologi, maupun karena selera pelanggan yang selalu berubah. Selanjutnya yaitu F. mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele, yang ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Contohnya itu produk inovatif dari Sony,
yang dikembangkan dari ide gula-gula yang terbuat dari agar-agar, yang dipandang bukan hanya sekedar makanan manis kegemaran anak-anak, tetapi justru menjadi sebuah inspirasi dalam mendesain pemutar player musik digital Walkman Network. Selanjutnya menggunakan asumsi-asumsi baru yang tidak baku. Melihat sumber ide bisnis yang banyak, tidak mungkin kita dapat melihat seluruhnya. Kita dibatasi oleh sumber daya yang terbatas, sehingga kita harus memilih ide atau gagasan yang cukup layak untuk dikerjakan. Contohnya, banyak tempat-tempat seperti hotel atau restoran yang sebelumnya tidak menyediakan playground, tetapi apabila kemudian disediakan, maka pengunjung pasti menjadi lebih baik, karena pengunjung tidak hanya berasal dari kaum tua atau kaum muda saja, tetapi juga anak-anak balita. Selanjutnya, beberapa langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat seluruhnya. Di sini terdapat 7 beberapa langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis. Yang pertama itu tentukan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, buat daftar ide usaha. Yang ketiga, nilai kemampuan pribadi. Yang keempat, pilih kriteria. Yang kelima, membandingkan dan dapatkan saran dari pengusaha, konsultan, atau mentor. Yang keenam, nilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui riset. Dan terakhir, tetapkan pilihan. Selanjutnya, pada slide ini yaitu cara menggali peluang usaha. Terdapat 8 cara menggali peluang usaha. Yang pertama yaitu memanfaatkan internet dan media elektronik lainnya, baca buku dan referensi bisnis, ikuti kegiatan seminar usaha, aktif bergabung di komunitas bisnis, datang ke pameran kewirausahaan, ngobrol dengan para pelaku usaha, kunjungi pusat-pusat bisnis, dan terakhir mengamati lingkungan sekitar, survei langsung. Selanjutnya pada topik yang ketiga yaitu bisnis model atau bisnis model kanvas. Di sini saya akan menerangkan beberapa pokok-pokok materi. Yang pertama, bisnis model kanvas, dan terakhir elemen-elemen bisnis model kanvas dan kaitannya. Bisnis model. Bisnis model didefinisikan sebagai suatu gambaran yang rasional terkait usaha organisasi dalam menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai. Bisnis model memiliki 9 dimensi yang dikenal sebagai bisnis model kanvas. Menurut Oswalder Pigneur, sedangkan Whelan dan Hanger mengatakan bahwa model bisnis sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi. Bisnis model juga didefinisi sebagai metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang membuat perusahaan dapat bertahan. Selanjutnya yaitu beberapa keperluan model bisnis. Terdapat 4 metode bisnis. Yang pertama itu terkait dengan komponen-komponennya. Model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan. Dapat Anda lihat di slide berikutnya. Dan yang selanjutnya, komponen model bisnis meliputi siapa yang dilayani, who it serve, apa yang ditawarkan, who it provide, bagaimana menghasilkan produk, how it provide it product, dan terakhir, bagaimana cara menghasilkan uang atau laba. Selanjutnya yaitu bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model kanvas dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Menurut model generation oleh Osterwalder, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur model bisnis kanvas berpak cukup sederhana. Yang ketiga yaitu elemen-elemen bisnis model kanvas.
Di sini terdapat 8-9 elemen bisnis model Canvas yang akan saya jelaskan. Bagian customer segment, value proposition, channels, revenue stream, key resource, customer relationship, key activities, key partnership, dan terakhir cost structure. Yang pertama yaitu bagian customer segment atau segmentasi konsumen, merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda, atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 cara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Selanjutnya yaitu value proposition atau yang dikenal dengan proposisi nilai konsumen, merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segment sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah. Value yang diberikan perusahaan contohnya adalah new performance, customization, getting the job done. Selanjutnya channels, merupakan bagaimana Anda mengomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segment dalam menyampaikan value, memposition produk Anda kepada konsumen. Selanjutnya, channels memiliki beberapa fungsi, yaitu meningkatkan awareness dan customer terhadap produk atau jasa perusahaan, membantu customer untuk mengevaluasi value proposition dari perusahaan, memudahkan customer untuk membeli produk atau jasa, mendefinir value proposition kepada customer, dan terakhir menyediakan dukungan pelanggan. D yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Revenue stream memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu revenue transaksi dan revenue berulang. Selanjutnya yaitu key research atau sumber daya, merupakan keunikan orang, teknologi bahan baku, peralatan, mesin, atau fasilitas lain yang dibutuhkan untuk menghasilkan preposisi nilai bagi konsumen. Key research adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Contoh dari key research adalah mesin, bangunan, brand, paten, hak cipta, human resource, uang, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu customer relationship, hubungan konsumen, merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Motivasi di balik hubungan dengan pelanggan ini antara lain untuk akuisisi dan retensi pelanggan, bahkan untuk meningkatkan penjualan. Ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lainnya hanya karena jalin hubungan yang kurang baik. Selanjutnya yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan. Merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan preposisi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya. Mudah pengelolaannya dan dapat direplikasikan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan preposisi nilai. Contohnya, perusahaan konsultan memiliki problem solving sebagai key activities-nya. Untuk manufaktur, supply chain management adalah satu key activities-nya. H yaitu key partnership atau kerjasama, merupakan perjanjian formal di antara 2 atau lebih perusahaan terpisah, di mana di dalamnya dapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan aktivitasi dari aktivitasi yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalin hubungan baik dengan menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Selanjutnya yaitu cost structure, merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan ke-8 elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisiensi akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian.
Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Secara garis besar, perusahaan dapat memilih apakah ingin menjadi cost-driven, mengutamakan penekan biaya, atau value-driven, mengutamakan keunggulan produk. Cost structure dapat memiliki beberapa karakteristik, seperti fixed cost, variable cost, economies of scale,